Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah walhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Pemirsa dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi yang sangat indah ini kita berjumpa kembali, yang pastinya atas izin Allah Subhanahu wa taala. 1 minggu lamanya mungkin kita menunggu acara nikmatnya sedekah hadir di hadapan kita. Dan hari ini alhamdulillah, mohon maaf kepada pemirsa, Ustadz Yusuf Mansur yang biasa mengasuh acara nikmatnya sedekah kali ini sedang berhalangan. Tapi jangan khawatir, ada masternya lagi yang hadir tengah-tengah kita. Orang yang sangat ganteng, putihnya dahsyat luar biasa, pas pakai baju kelihatan mudanya. Inilah guru beliau, Ustaz Kiai Haji Ahmad Kosasi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pas di belakang, Ustaz coba ganti baju yang kayak gini. Lihatin, 20 tahun lebih muda. Alhamdulillah. Nanti Ustaz Kosasi akan banyak memberikan kepada kita tausiah yang pastinya kaitan dengan tema kita pagi ini, yakni tentang sedekah dan jodoh. Bagi pemirsa mungkin yang sedang mencari jodoh, pagi ini solusinya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di layar televisi Anda di TV Nikmatnya Sedekah ini. Tapi yang pasti, walaupun Ustadz Yusuf Mansur tidak hadir tengah-tengah kita, tapi beliau menyaksikan acara kita. Dan beliau punya pesan buat kita semua. Mau tahu pesannya? Bu, ngantuk banget rawannya. Mau tahu pesan beliau? Yuk kita saksikan pesan beliau berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah yang dicintai Allah, tidak ada satupun dari kita yang tidak kepengen berubah hidupnya. Semua pengen berubah hidupnya. Jalan yang paling cepat untuk membuat hidup kita berubah, di antaranya adalah salat malam dan sedekah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Bangun malam kata Allah. Karena dengan bangun malam Allah akan mengubah hidup kita, menaikkan derajat kita ke tempat yang lebih terpuji, yang lebih bagus, yang lebih baik. Dan jalan yang lainnya adalah sedekah. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Bersedekahlah, karena Allah akan menjadikan apapun yang sulit jadi mudah. Lah kalau kita sulit mengubah hidup kita, kita bersedekah, jadi gampang kita mengubahnya. Ada kawan kita, begitu ceritanya, seorang guru TK. Dia punya gaji 150.000 rupiah dan dia pengen berubah. Lalu dia datang kepada Allah. Kebetulan kita punya seminar, salah satunya berjudul The Miracle, menjadi kaya dalam 40 hari. Itu seminar tentang sholat malam, 40 malam berturut-turut. Kemudian menutup dengan sedekah yang terbaik yang kita punya. Tapi dia nggak percaya. Dia bilang, how can? Bagaimana mungkin saya bisa berubah Ustaz? Gaji saya aja 150.000 per bulan. Sudahlah, kita bilang bisa. Percaya sama ayat ini. Allah saja bilang jangankan 40 malam. 1 malam pun kalau Allah berkenan berubah. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ayo jalanin. Emang pengen berubah jadi bagaimana? Dia bilang kalau bisa berubah jadi 500 Ustaz. Saya bilang kalau cuma berubah jadi 500 mah, nggak usah pakai tahajud 40 malam. Insya Allah dah. Minta sama Allah berubah. Maksud saya bukan merendahkan ya, tapi untuk menunjukkan sayang gitu kalau cuma minta 500. Saya tanya, kenapa minta 500? Kok nggak minta 1 juta? Apa dia bilang? Malu Ustaz. Oh malu?
Iya Ustaz, orang kepala TK-nya aja gajinya 4,5 dia bilang. Sudah saya bilang. Ya, tahajud tuh yang benar ya. Insya Allah Ustaz. Terus sedekahnya gimana? Ustaz, insya Allah saya akan jalanin tuh sholat malam 40 malam berturut-turut. Nah, karena saya perempuan ada jeda head begitu. Jadi saya jalanin 2 bulan. Nah, selama 2 bulan saya sholat tahajud, dia bilang saya akan sedekah dah 150.000 dikali 2. Alias dia punya gaji 2 bulan berturut-turut dia sedekahkan. Kemudian saya bilang sama dia, insya Allah Mbak, kalau begitu ceritanya perubahan itu akan terjadi. Man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Allah pasti akan izinin perubahan itu terjadi. Kalau perubahan itu tidak terjadi, tetap Allah akan ganti dah Mbak. Ganti apa? Sedekah Mbak 150, dia Mbak punya gaji kali 2, itu dikali 10 oleh Allah. Bulan ketiga insya Allah Mbak akan dapat 3 juta minimal. Berjalan nih jemaah. Berjalan. Sholat malamnya jalan, sedekahnya jalan. Di bulan ketiga dia datang. Ustaz, subhanallah. Gaji saya memang tidak berubah, alias tetap 150.000 per bulan. Tapi Allah memberikan saya punya penghasilan bertambah jadi 3 juta. Gimana ceritanya? Ternyata di bulan ketiga Allah memberikan dia jodoh. Jodohnya itu seorang anak muda yang gajinya 3 juta. Masya Allah. Asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Gajinya memang tetap pego, tetap 150. Tapi Allah tambahin dia punya penghasilan. Dari dia punya suami menjadi 3.150.000. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan Allah benar-benar merubah hidup kita dengan menjadikan kita orang-orang yang mau salat malam dan bersedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Subhanallah. Ada orang tua kita dulu suka bilang begini, kalau jodoh mah nggak bakal kemana. Kalau emang Allah hendakin kita dapat, yakin bakalan dapat. Ada satu cerita yang sama seperti disampaikan oleh Ustaz Yusuf Mansur tadi. Kisah ini ada dalam sebuah kitab namanya La Tahzan yang ditulis oleh Aid Al-Qarni. Dari Ibnu Rajab disebutkan bahwa ada seorang laki-laki dalam keadaan lunglai, dalam keadaan lemah, dia lapar banget. Dia berjalan di sepanjang jalan kota Mekah. Suatu ketika ia menemukan sebuah kalung. Kalung yang sangat indah, dalam penilaiannya dia, ini kalung mahal banget nih. Kalau seandainya kita jual, ini bakal bisa ngisi perut. Lalu ia duduk di satu tempat, lalu dia mendengar sebuah pengumuman bahwa ada seorang bapak yang kehilangan kalung. Ternyata yang kehilangannya itu sama persis dengan kalung yang dipegang oleh anak muda ini. Lalu ia menghampiri bapak itu dan ia berikan kalung itu. Dengan harapan mungkin nanti si bapak bakal ngasih saya kue, ngasih saya uang untuk beli makanan. Ternyata jauh dari bayangan dia. Itu bapak ambil aja. Dalam hati ini anak muda bilang kayak makasih. Kagak. Boro-boro ngasih duit, makasih juga enggak. Dalam hatinya dia ngedumel, manusia men, ngedumel biasa. Ya kan? Ya Allah kok gini banget ya. Terus dia jalan sampai dia ke tepi pantai. Lalu dia ikut beberapa orang yang hendak melaut. Dia ikut naik kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Di tengah lautan kapal itu dihantam oleh gelombang. Hancur itu kapal. Semua mati. Kecuali anak muda itu. Ia mengapung-apung dengan sisa kapalnya sampai ke tepi pantai. Setelah ia sadar dari pingsannya sekian lama, ia lihat ada sebuah masjid. Lalu ia menghampiri masjid itu dan ia sholat di sana dan ia membaca Al-Quran. Nah lalu orang yang ada di sekitar situ melihat bahwa si anak muda ini pintar baca Al-Qurannya nih. Ditanya, hai anak muda, kau bisa baca Al-Quran? Bisa. Bisakah kau ajarkan anak-anak kami yang ada di tempat sini belajar baca Al-Quran? Bisa. Keesokannya diajarin anak-anak penduduk setempat belajar baca Al-Quran. Dia juga nulis. Oh, ternyata kau hanya enggak bisa bukan hanya bisa baca Al-Quran, tapi kau juga pandai tulis. Ajarkan anak-anak kami baca tulis. Siap, bisa. Dia sedekahin ilmunya, dia sedekahin kepandaiannya. Berikutnya ada tawaran lagi, mau enggak nikah?